Jadi kebetulan saya memang suka banget lah dengan dunia fotografi. Nah, karena kan saya ini pengagum Gus Dur gitu. Oke. Nah dari situlah saya langsung tertarik, wah ini saya masuk aja lah ke politik biar bisa mengaktualisasi gagasan pemikiran. Bagi saya seorang anggota DPRD menjalankan tugas tidak harus selalu di kantor, Pak. Jadi tantangannya dalam membentuk perda, memang kan perda yang namanya produk hukum itu kan terdiri dari bab, pasal, ayat. Tentunya kata per kata. Ini bahasa hukum harus disusun sedemikian rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Ordal di podcast Obrolan Orang Dalam. Bersama saya Kuni. Podcast Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif, dan penuh candaan seputar politik dan pemerintahan yang ditayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Tentu saja di sini kami menghadirkan secara langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar kita semua tentu saja lebih paham tentang peran di balik layar. Pada hari ini saya sangat senang dan bersemangat karena bisa bertemu dengan Bapak Kartiono. Oke, panggilannya siapa nih Pak? Emang Pak, biasanya Pak Yon gitu ya? Biasanya Pak Yon, tapi banyak juga yang memanggil Mas Yon. Oh Mas Yon, karena biar masih muda. Oh biar awet muda, panggilannya Mas Yon nih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Bisa hadir di Obrolan Orang Dalam. Sudah pernah dengar ya Pak ya Obrolan Orang Dalam? Apa udah lihat nih? Insya Allah sudah pernah lihat kemarin Pak Ketua DPRD yang sudah tayang juga di kanal YouTube. Oh sudah lihat ya Pak? Sudah. Oke, di sini nanti kami akan Kuni dan Bapak akan bahas tentang banyak hal lah Pak ya. Mulai dari yang receh-receh sampai yang tidak terlalu penting dan penting. Mungkin gitu ya Pak. Apa saja lah pokoknya. Ya apa saja kita bisa ngobrol. Ini sebelum mulai dulu saya pantun dulu ya Pak ya. Oh bisa. Ahlinya pantun nih sekarang nih. Berjalan-jalan ke Gunung Agung. Cakep. Memandang alam yang begitu indah. Wah, cakep. Bersama Pak Kartiono kita berbincang agar politik makin terbuka dan cerah. Alhamdulillah. Bersama Pak Kartiono ini. Biar politik semakin indah dan cerah. Pak. Dan riang gembira. Oh yang ditambah ya Pak ya berarti. Politik riang gembira. Harus riang gembira. Itu kayak kenal itu slogannya. Politik riang gembira. Slogannya PKB. Partai asal saya. Oh gitu. Oh politik riang gembira gitu ya Pak. Politik riang gembira. Oke gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya hari ini gimana Pak? Kegiatannya hari ini tadi pagi yang menerima tamu biasa. Oh menerima tamu. Di mana? Di DPR sini? Enggak, di rumah. Oh di rumah. Biasanya rumah saya memang juga sebagai rumah aspirasi bagi masyarakat. Oh gitu. Rumah base camp gitu Rumah ya? base camp. Base camp aspirasi masyarakat. Rumahnya di mana Pak? Rumahnya kebetulan di paling ujung utara Kabupaten Jombang, Kecamatan Kabuh. Yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Oh Lamongan, bukan Mojokerto ya kalau Kabuh? Bukan, kalau Kabuh itu Lamongan. Jauh Pak dari sini Kabuh. Ya, setiap hari berarti PP nih. Oh iya. Kabuh Jombang, iya. Kabuh Jombang. Dan macet Mbak Kuni sekarang, luar biasa. Macet ya. Kenapa nih Pak? Ya, macetnya ada di 2 titik minimal. Setelah Pasar Ploso itu ada traffic light di Desa Sentul, lalu kemudian di exit tol Tembelang. Itu biasanya menumpuk. Oh menumpuk di situ ya? Menumpuk di situ. Tapi dulu itu daerah situ sepi loh Pak. Iya, tapi sekarang rame Mbak. Iya, soalnya sekarang ada tol Pak. Bukan, karena ada saya. Oh gitu. Udah puwenting gimana ini. Oke, Sobat Ordal stay tune karena kita akan bahas percakapan yang seru dan informatif dan penuh candaan nih seperti slogan kita gitu. Bersama Pak Kartiono nih. Jenengan niki sebagai anggota DPRD dan juga ketua Bapemperda. Badan Pembuat Peraturan Daerah. Pembentukan candaan. Daerah. Bukan. Oh bukan. Oh peraturan daerah. Oh nggak boleh ya. Nggak boleh. Oh berarti memang berat ya Pak ya itu? Ya bisa dibilang berat, juga bisa dibilang ya penting lah. Karena kan ini menyangkut harkat hidup dan hajat hidup orang banyak. Jadi ya memang harus kita serius tapi tetap harus santai. Oh tetap, tapi tetap serius ya karena juga harus ketuanya serius. gitu.
sebelum lebih jauh nih Pak, saya penasaran. Gimana sih seorang Pak Kartiono nih, DPRD berapa periode Pak kalau boleh tahu? Insya Allah ini sudah periode yang ketiga. Oh ketiga. Rencana berapa periode ini Pak? Rencana sepanjang masih ditugaskan oleh partai dan masih mendapat kepercayaan dari masyarakat. Oke, luar biasa nih. Sebelum sampai sini Pak, saya penasaran nih, gimana sih jenengan ini bisa ada di legislatif nih? Oh Oke, iya. karena dengar-dengar juga dari tukang foto keliling ya Pak. Betul, betul, Wah, betul. Ini gimana nih Pak? Ini seru nih kayaknya. Ya gini Mbak, memang saya ini kan terlahir dari keluarga petani lah biasa, bahkan bisa dibilang keluarga buruh tani. Jadi ayah saya ini juga petani, ibu saya juga petani dari Bojonegoro. Asal saya kelahiran Bojonegoro. Asalnya tuh bukan Jombang. Aslinya kelahiran Bojonegoro, asli. Ini Cuma Bojonegoro mana nih Pak? Bojonegoro kebetulan di Kecamatan Kepong Baru, Kabupaten Bojonegoro. Oke. Desanya Sugiwaras. Sugiwaras, tahu saya Pak. Tahu ya? Tahu, saya dulu masa kecilnya di situ. Oh gitu. Di Bojonegoro, tapi bukan di situ Sugiwaras, di Temayang. Oh Temayang. Ya Allah, itu masih batu-batu Pak jalan-jalan. Tapi sekarang sudah lebih Iya, sekarang udah lebih maju ya Pak. banyak Oh, perubahan. banyak perubahan. Terus gimana Pak? Kebetulan saya terlahir dari banyak bersaudara. Saya ini anak terakhir dari 7 bersaudara. Oh, 7 bersaudara, anak terakhir ragil Anak berarti. terakhir ragil dan nggak keduman bapak Mbak. Karena ayah saya meninggal sejak saya masih berusia 6 bulan menuju 7 bulan. 6 bulan 6 bulan mau ke belum 7 lahir bulan. itu? Loh, enggak. Usia saya, Oh, usia. usia saya dari saya 6 kira menuju ke 7 bulan. Masih ya Allah itu masih bayi Iya, itu, masih belum tahu ya kecil Pak. banget, belum ingat Oke. bagaimana wajah ayah saya itu enggak ingat gitu loh. Ada fotonya tapi juga hilang, dicari nggak ketemu. Oh, Jadi gitu. anak Saking terakhir. kecilnya Iya, juga saking ya. kecilnya. Lah, dari situlah saya tumbuh menjadi anak yang bisa dibilang ya tangguh lah Oke. karena memang ditinggal ayah sejak Nggih, kecil. betul ayah, berat ya. Dari keluarga yang bisa dibilang kurang berada lah. Nggih. Lalu kemudian saya ikut kakak saya gitu loh di Kabuh yang sebenarnya sudah nikah di Kabuh. Nah, dari situlah saya menekuni sekolah itu sambil kerja. Itu sejak dari SMP, Pak. Oh, dari SMP udah sambil SMP, kerja. SMA itu saya sekolah sambil kerja. Kerjanya tentunya juga bukan kerja di perusahaan, enggak. Jadi kebetulan saya memang suka banget lah dengan dunia fotografi. Oh, dari dulu memang ada interest ya. Otak-atik kamera. Oh, gitu. Kalau kameranya sekarang belum seperti yang Iya, sekarang kan udah canggih, masih Pak. analog. Oh, kalau Bahkan dulu yang pakai bideknya dari atas itu. Oh, lama banget yang ya. gede Oh itu. iya, tapi masih pakai film, harus nyuci lah. Dari situlah lalu kemudian wah ini kalau otak-atik kamera harus jadi duit nih ya, karena harus mencari duit kan, Oke. ikut saudara. Dari situlah terinspirasi untuk bagaimana menjadi tukang foto keliling dari kampung ke kampung. Itu dari umur berapa itu Pak? Jadi Saya tukang insya Allah kelas 3 SMP sudah mulai itu. Oh, dari 3 SMP. 3 SMP. Oh, saya kira dari kuliah. Enggak. Apa dari setelah kuliah? Enggak, gitu? 3 SMP itu saya sambil foto keliling itu. Ya bawa sepeda ontel itu keliling dari kampung ke kampung itu. Sambil sekolah itu ya Pak? Iya, sambil sekolah, lepas sekolah kita keliling sore itu sampai menjelang maghrib, kadang ya sampai ke maghriban di jalan, lalu sampai isya, bahkan sampai nyampe rumah jam 9 juga. Nah, kalau dapat panggilan biasa ulang tahun, terus ada mantenan, sukanya bukan main tuh. Yang sehari-hari biasanya sehari itu dapat 5, 6, tapi kalau manten kan 1 roll, dulu kan hitungannya roll gitu. Pakai roll yang 1 roll, 2 roll ya, masih film. Masih film. Itu yang Dimulai. Iya, itu yang lalu kemudian terakhir itu sampai ya ini sampai ayah nikah, sampai lalu kemudian ada perubahan besar pada saat era reformasi 98. Okay. Ya karena kan saya ini pengagum Gus Dur gitu. Okay. Nah, dari situlah saya langsung tertarik, wah ini saya masuk aja lah ke politik biar bisa mengaktualisasi gagasan, pemikiran. Tapi dari lama emang tertarik sama Gus Dur? Tertarik dengan Gus Durnya waktu itu. Oh, sama Gus Durnya. Ya, begitu ada deklarasi PKB pada 23 Juli 98, dari situlah saya tergerak, wah daripada saya hanya ngobrol di warung, ngobrol dengan lebih baik saya aktualisasi melalui media partai politik. Akhirnya terus masuk ya masuk ke politik. Terdampar lah di partai politik. Karena tertarik dengan figur Gus Dur tadi. Cuma awalnya memang tidak ada cita-cita Mbak untuk menjadi anggota legislatif, ya cukup menjadi aktivis partai gitu aja. Karena sebagai pengagum Gus Dur sang deklarator PKB.
Oh gitu. Kemudian semakin lama Ya semakin lama semakin kok lebih terdampar lagi gitu. lebih jauh ke dalam lah. Banyak tuntutan dari ya penggemar dari masyarakat, kelompok masyarakat. Sudahlah sampean masuk sekalian aja sampean nanti mencalonkan sebagai anggota legislatif itu sejak 99 2004 belum tertarik sama sekali. Enggak mau saya, bahkan partai sempat enggak nyalon enggak. Tapi di 2009 kebetulan waktu itu ketua DPC-nya itu Pak Halim Iskandar ya. Sebelum 2009 lah, masih 2007. Nanti 2009 pemilu kamu nyalon aja. Nah dari situ karena yang minta itu guru politik saya, Pak Halim Iskandar, Gus Halim, ya saya harus samina wa ta'na, saya 2009 nyalek. Meskipun enggak jadi juga, Mbak. Belum gitu. jadi ya 2009. Belum jadi ya, belum diberi keberuntungan untuk jadi. Akhirnya apakah lalu kemudian setelah saya nyalek enggak jadi terus putus asa? Enggak. Dari setelah pemilu itulah menjadi titik awal bagi semangat saya untuk terus berjuang di jalur politik gitu loh. Karena di samping ini indah ya, ternyata politik itu ada nilai yang memanggil jiwa saya lah untuk terus berkhidmat melalui jalur politik. Di 2014, jadi setelah pemilu 2009 saya anggap besok itu pemilu. Saya terus melakukan komunikasi dengan masyarakat, kelompok masyarakat. 2009 saya hanya bermodal pidato saja Pak, dari kampung ke kampung. Dan itu saya lanjutkan di 2014, pemilu 2014. Di saat sejak 2009 kan pemilu terbuka itu. Terbuka, persaingan terbuka karena harus coblos nama kan. Lalu kemudian 2014 kan sistemnya juga sampai saat ini kan tetap. Nah dari situlah yang menginspirasi saya untuk terus dekat dengan rakyat, dekat dengan konstituen pemilih. Jadi saya keluar masuk kampung, di pengajian, di acara-acara kampung, ketemu dengan kelompok masyarakat, jagongan, ngobrol. Dari situlah lalu kemudian banyak masyarakat yang mendorong maju lagi di 2014. Karena dorongan dari masyarakat. Bukan hanya karena keinginan, tetapi enggak, ada dorongan sebenarnya dari kalau masyarakat. keinginan saya hampir saja setelah 2009 itu saya enggak nyalon gitu sebenarnya. Ya karena melihat persaingan di lapangan yang begitu ketat dan begitu berat, cenderung semakin berat gitu loh. Cuma di 2014 terpanggil karena banyak teman-teman di grassroots itu sudahlah Mas nyalon lagi aja, enggak apa nyalon lagi. Toh kemarin jenengan nyalon enggak jadi juga enggak jadi soal, enggak jadi beban bagi jenengan. Ya meskipun bagi saya tetaplah sedikit banyak ada beban yang namanya nyalon. Tentu saja. Cuman kan mental seorang politisi kan enggak boleh lalu kemudian sudahlah ngelokro lah bahasa Jawa. Kita harus tetap semangat. Harus tetap kuat. Harus itu. itu. Saya tertarik dengan tadi tuh. Rumah Bapak sebagai rumah aspirasi, itu bisa dijelaskan nggak Pak? Gimana maksudnya rumah aspirasi itu? Gini Mbak, saya di dalam berkhidmat kepada masyarakat tentunya melalui partai politik dan di lembaga DPRD. Bagi saya, seorang anggota DPRD menjalankan tugas tidak harus selalu di kantor Mbak. Karena apa? Kita ini representasi rakyat. Bagaimana mungkin representasi rakyat tapi menjalankan tugas tupoksi sehari-hari hanya di kantor. Kita ini pelayan. Jadi kita harus selalu hadir, melihat langsung, datang, hadir, melihat langsung, mendengar langsung. Yang lalu kemudian menjadi bahan renungan bagi kita. Sesungguhnya apa yang sudah kita lakukan selama ini sesuai enggak dengan harapan mereka. Ya meskipun awal-awal dulu saya ternyata tidak sesuai ekspektasi ya di dewan itu. Awalnya sebelum jadi itu harapannya begini karena keinginan. Nah ternyata kan kita juga tidak bisa semau gue gitu loh. Karena kita juga dibatasi oleh kewenangan, oleh undang-undang. Ada banyak orang juga. Iya, lah makanya kan menyatukan banyak pemikiran, gagasan itu kan juga tidak mudah. Ini lembaga politik. Ini multi karakter ya, multi orientasi. Jadi ya kita juga harus yang namanya lembaga demokrasi, Pak. Jadi kenapa rumah saya jadikan sebagai rumah aspirasi? Kalau toh waktu saya terbatas misalnya tidak bisa hadir ke tengah-tengah mereka, rumah saya terbuka 24 jam. Itu. Karena saya membangun hegemoni, Mbak. Jadi tidak hanya sekedar antara wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakili. Saya menganggap bahwa konstituen warga masyarakat saya, baik yang milih maupun yang tidak milih saya, itu sebagai keluarga. Jadi silakan kalau memang ada keluhan, kendala apa, silakan datang ke rumah atau kalau baik pun
saya hadir juga nggak masalah, tapi kalau berkenan datang ke rumah enak lah, malah kita ketemu rame-rame ngobrol. Sama-sama gitu. Jadi Berarti rumah sering saya ya, Pak? terbuka. Oh, sangat sering. Berarti Bahkan tadi sampai sebelum dari sini juga iya, di rumah ngopi-ngopi seperti dulu ya? iya, seperti itu. Jadi gitu. makanya rumah saya namakan sebagai rumah aspirasi bagi warga masyarakat. Emang namanya gitu, rumah Enggak. aspirasi? Dulu memang gini, dulu sempat saya berikan nama Omah Aspirasi, bukan Omah Aspirasi Omah dulu ya. Aspirasi. Jadi saya sempat kasih nama seperti itu di 2018, mulai 2018. Jadi ramenya tidak hanya sekedar pada saat Pemilu saja. menjelang pemilu, Wah, ini enggak, menarik tiap ini. hari Iya, rame, betul. ya tiap Berarti hari. emang tiap hari? Iya, tiap Ibaratnya hari bukan kalau cuman kampanye doang pas enggak. suara Jadi gitu, sepanjang saya tidak ada DL dinas luar, saya berusaha untuk meluangkan waktu lah untuk mereka. Karena kan saya duduk di gedung DPR ini kan karena mereka juga gitu. Tentunya dengan takdir Allah tentunya. Ya, betul sekali Pak. Banyak yang tidak menyadari ini ya, bahwa juga bisa duduk di kursi itu kan juga karena Oh iya, atas karena ini kan jabatan bantuan politik. dari- Iya, bukan jabatan privat ini jabatan publik yang dimana betul. yang mengantarkan saya adalah ribuan suara rakyat. yang mempercayai Iya, jenengan yang memberikan amanah. sebagai wakil rakyat. Iya. Oke, membahas tentang Bapemperda tadi singkatannya Badan Pembuat Pembentukan Peraturan Daerah. Oh, pembentukan. Iya. Oke, saya kira pembuat Pak, berarti Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Oke. Bisa dijelaskan sih Pak, gimana sih apa saja nih tugas dari Bapemperda sendiri gitu? Sebenarnya tupoksi Bapemperda tugas utamanya adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam rangka membentuk produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah. Oke. Nah, itu tupoksinya itu. Jadi antaranya adalah bagaimana Bapemperda itu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan peraturan daerah baik yang dibutuhkan oleh pemerintah karena undang-undang dan maupun atas dasar aspirasi masyarakat Oke. tentunya. Gitu loh. Jadi apakah semua Bapemperda itu tentu saja melalui banyak kan Pak ya, banyak mekanisme kan, nggak mungkin bisa langsung jadi Oh iya. sebuah peraturan. Nah itu Ya, bisa harus berproses, Mbak. dijelaskan nggak Pak secara singkat biar Sobat Ordal juga tahu. Oh iya, gimana itu. ini kan gini, Bapemperda ini sebagai organ, ya organ di dalam DPRD, sebagai alat kelengkapan. Bisa dibilang adalah Bapemperda itu nyawanya DPRD, Mbak. Oke, nyawanya. Nyawanya DPRD. Oke. Iya, karena kan gini, fungsi DPRD kan ada 3, Mbak. Oke. Fungsi legislasi, membuat peraturan daerah, ada fungsi anggaran. Ya, bagaimana kita menyusun dan menyepakati anggaran bersama APBD bersama bupati tentunya pemerintah daerah. Lalu kemudian fungsi kontrol pengawasan. Nah, fungsi legislasi ini adalah Bapemperda ini sebagai nyawanya DPRD. Karena gerak langkah kerja kita juga tidak lepas. Bahasan-bahasan untuk melakukan konsultasi publik, melakukan konsultasi kepada jenjang pemerintah yang di atasnya, lalu dalam pembahasan sehari-hari. Ini kan juga tidak lepas daripada program Prolegda, kalau ini Bapemperda, program pembentukan peraturan daerah. Jadi setiap tahun anggaran kita ini mensepakati, Mbak. Kita ada aspirasi baik dari pemerintah maupun masyarakat dari yang ke DPRD itu apa saja. Oh gitu. Ingin membuat peraturan apa saja di Kabupaten Jombang tahun 2025 misalnya. Lalu kemudian dari pemerintah daerah ada usulan apa saja. Nah, usulan itu juga bisa berdasarkan serap aspirasi dari masyarakat atau juga karena perintah undang-undang gitu loh. Jadi ini setiap tahun kita identifikasi. Lalu kemudian kita juga mengidentifikasi konsepnya apa, misalnya sasarannya apa, targetnya apa. Apakah ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Ini juga harus kita identifikasi yang lalu kemudian kita proses. Kita lakukan rapat-rapat dengan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, juga termasuk kelompok-kelompok masyarakat, sivitas akademisi, lembaga swadaya masyarakat. Jadi dikaji dulu ya. Iya, termasuk kita libatkan juga pihak jurnalis gitu loh. Jurnalis Ya, juga insan ya. media kita libatkan karena diakui atau tidak bahwa peran jurnalis insan media ini pers ini juga penting kan. Ya, apalagi di zaman sekarang. Oh iya, Apa-apa sangat juga penting. Jadi sangat penting media. kita lakukan koordinasi, kita diskusi, kita eksplorasi, banyak informasi dari situ. Contoh misalnya hari ini kita sedang menggodok perda kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan misalnya. Yang terlebih di Jombang akhir ini kan cukup Mbak,
cukup marak Iya, kejadian yang banyak. mengagetkan kita semua gitu loh. Betul, di berita-berita Oh iya itu, di Pak. berita-berita, ndak usah saya sebutkan satu persatu Iya. lah. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Yang lalu oke. kemudian ternyata Jombang misalnya butuh regulasi yang mengatur tentang ini misalnya tentang bagaimana melindungi dan melayani hak-hak mereka, kaum perempuan dan anak korban kekerasan seperti itu contohnya. Lalu ada Oke. lagi yang hari ini kita juga sedang berproses membahas kaitannya dengan Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 2020-2045 Oke. Itu yang sedang dibahas. yang sedang kita Apakah bahas. setiap masalah itu pasti langsung dibentuk perda atau ya tentu saja melalui kajian ya, Pak? Iya tentu Tentu melalui saja. kajian. Maksudnya itu ketika ada masalah kemudian melalui kajian ini perlu apakah selalu dibentuk undang-undang? Tidak juga Mbak. Oh, tidak juga Setiap ya. masalah tidak harus diselesaikan dengan produk hukum Mbak. Oke. Setiap masalah tidak harus selalu. Tapi kalau memang dibutuhkan payung hukum ya kita bentuk produk hukum. Oke. Berarti banyak ya, Pak ya perda itu. Banyak. Bahkan kita punya ratusan perda Mbak. Wow, Ya. itu di mana itu Pak? Sobat Ordal bisa mengakses itu atau mungkin saya biar tahu apa saja sih? Dibuka aja di JDIH Pemkab Jombang itu ada saya. Oh, di mana Pak JDI? JDIH Pemkab Oke, Jombang itu Sobat buka. Ordal berarti bisa lihat produk hukum dari Jombang Iya. itu di JD. IH, IH, baik itu Kabupaten Perda, Jombang. Perbub itu ada di situ. Ada semua, lengkap berarti ya, ada. ratusan ya. Ratusan. Kalau dikira-kira waktu nih Pak, ada berapa perda yang sudah disahkan dalam 1 tahun ini? Kalau tahun 2024 kemarin, kebetulan saya belum ketua Bemperda saat itu, Iya. tapi saya juga anggota Bemperda. Oh, berarti- Tiga periode ini jadi anggota Bemperda dan Oh, kali berarti- ini kebetulan oke, diberikan jadi ketua. amanah untuk menjadi ketua Bemperda. Oke. Kalau kemarin insya Allah sudah ada 18 perda tahun 2024 kemarin yang sudah disepakati Disahkan. bersama, disahkan dan diundangkan. Oke, gitu Kalau- caranya publikasinya gimana Pak? Publikasinya ya kita melalui public hearing, lalu kemudian public iya hearing. komunikasi dengan komunikasi publik, kita melalui sosialisasi Oke, mulai kepada komunitas-komunitas masyarakat. juga iya, ya, Pak? komunitas juga, misalnya perda terkait dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan misalnya. Kita hari Senin insya Allah kita juga akan mengundang para pihak. Ngundang ke sini? Ngundang ke DPRD. Oke. Kita akan mengundang dari pemerintah tentunya Oke. dinas terkait. Lalu kemudian kita juga akan mengundang dari kelompok masyarakat. Misalnya ada ormas terkait dengan pendampingan kepada perempuan dan anak. Ada Women Crisis Center Jombang Oh, misalnya. itu ada itu Pak? Ada. Oh, Sayap organisasinya banyak sekali. Wow, belum tahu juga nih. Kita juga Benin. akan mengundang ormas perwakilan ormas perempuan, misalnya ada Fatayat, ada Muslimat, ada Aisyah dan lain sebagainya. Gitu ya. Lalu kemudian kita juga insya Allah rencana kalau memang dimungkinkan kita juga akan mengundang dari pihak aparat penegak hukum, misalnya bagaimana terkait dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan ini dari unit perlindungan perempuan dan anak Polres misalnya. Kita juga akan libatkan insan pers tentunya. Oh, berarti semuanya. Semuanya. itu terlibat. Ya, tentunya dengan keterbatasan kita. Iya tentunya. dong, nggak mungkin Nggak mungkin se-Jombang diundang kan se-Jombang diundang, nggak nggak ada peraturan yang dibentuk nanti, Pak. Minimal Banyak yang kita undang bisa merepresentasikan mereka Oh, gitu. yang berkepentingan. Oke, paling tidak bisa menyuarakan juga lah. Iya, Menyuarakan bisa ke menyuarakan. golongan masing-masing Iya. lah ibaratnya kayak gitu. Bicara soal perda itu kan juga kayak nyusun puzzle kan Pak ya. Iya. Kadang juga ada yang pas, kadang juga ada yang nggak pas, kemudian juga kadang dicoba sini, oh ternyata nggak cocok, di sini nggak cocok gitu. Mungkin kan seperti itu. Ada nggak sih Pak tantangan-tantangan ketika akan membuat suatu perda gitu? Ataupun ada nggak perda yang sudah dibentuk tapi ternyata kurang efektif atau sehingga harus diubah atau seperti apa gitu Pak? Oh iya, tentunya yang namanya produk yang dihasilkan oleh manusia itu tentunya punya kelemahan, Pak. Oke. Soalnya manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Ya itu tentu saja. Manusia itu jauh dari sempurna, kesempurnaannya milik Allah kan. Oke. Jadi tantangannya dalam membentuk perda memang kan perda yang namanya produk hukum itu kan terdiri dari bab, pasal, ayat. Tentunya kata per kata. Ini bahasa hukum harus disusun sedemikian rupa, baik dari diksi redaksionalnya, tata kalimatnya, bahkan sampai kepada pemakaian
kosakatanya harus kita, titik komanya harus kita betul. Diperhatikan ya, Pak. Iya, penempatan Iya, tentu saja. penempatan koma saja salah ini bisa salah Nanti kalau makna. kalau seumpama masalah dikritisi sama mahasiswa, Pak. Oh, enggak Mahasiswa masalah. sekarang tuh kritis-kritis nih. Ya Komanya kok. memang kita juga butuh kritik lah. Oke. Butuh masukan, butuh kritik. Kritik ini ya kita di DPRD kita welcome lah atas semua kritik dari manapun. Karena pada hakikatnya bahwa lembaga politik ya seperti DPRD ini kalau menutup kritik misalnya ya justru kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Terlebih peraturan, Mbak. Kalau peraturan itu objeknya kan juga rakyat, Oke, tentu saja. masyarakat. Jadi kita harus yang berkepentingan semuanya harus kita libatkan. Oke. Jadi tantangannya gini, memang kan kita ini di DPRD ya khususnya di Bamperda ya ini kan berasal dari banyak latar belakang, baik akademisi maupun latar belakang organisasi, semacam-macam lah gitu. Belum lagi nanti dari pihak-pihak terkait. Jadi setiap kita membahas dan memproses rancangan peraturan daerah, Mbak, tentunya berdasarkan naskah akademik ya, ini sebagai landasan dasarnya gitu loh. Kita lihat gitu loh. Pertama mulai dari pengusulan aja kita sudah kita bagaimana mendeteksi konsepnya seperti apa. Apakah lalu kemudian ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau enggak? Kalau menyusun pasal dan ayatnya misalnya, ini juga kita membuka seluas-luasnya untuk berdiskusi. Bahkan kita beberapa kali melakukan forum group discussion. Berarti lama dong, Pak? Cukup lama, Mbak. Akan memakan waktu yang lama, Iya. karena kan tentu saja semakin banyak yang dilibatkan, Iya. semakin banyak pemikiran, semakin banyak aspirasi. Iya. Gini, saya meyakini semakin banyak pihak yang dilibatkan, semakin banyak pihak yang kita eksplorasi gagasan, ide, pendapatnya. Saya yakin semakin akan meningkatkan kualitas daripada produk hukum yang kita hasilkan. Justru kalau produk hukum yang kita hasilkan ini kita proses, kita buat dengan terburu-buru, Ya, gegabah jangan-jangan, gitu. jangan-jangan Ada tidak sesuatu. sesuai ekspektasi gitu. Betul. Makanya di tatip kami, Mbak, tentunya kan kita tidak lepaskan 50 orang anggota dewan ini dalam menjalankan tupoksi ini kan harus diikat oleh sebuah peraturan tata tertib dan kode etik. Ya tentunya berapa lama dibutuhkan membahas perda. Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan jelas bahwa kita dalam membuat produk hukum berupa perda ini waktunya adalah 1 tahun. 1 tahun. Yang terpenting bahwa dalam 1 tahun rancangan peraturan daerah yang sudah disepakati itu selesai. Kalau toh ada yang tidak selesai, kan begitu. Kalau toh tidak ada yang tidak selesai, seperti kemarin Riparkap, itu sebenarnya dimasuk di Promoperda 2024, Mbak. Oleh karena ada hal-hal, ya tadi yang disampaikan Mbak Kuni, di pasal, di bab, di ayat, itu ada yang kita anggap kurang ada kesesuaian. Maka ya tidak kita paksakan untuk ditetapkan 2024. Makanya tidak memungkinkan. Makanya kemarin saya begitu tidak memungkinkan saya laporkan kepada pimpinan bahwa Riparkap ini, perda usulan pemerintah ini ada banyak hal yang harus disempurnakan. Ada banyak hal yang harus direkonstruksi ulang. Mengingat kita masih banyak potensi yang di sini belum terakomodir dalam perda ini. Padahal waktunya sangat mepet, sudah akhir tahun, sehingga kami mengusulkan kepada pimpinan agar penetapan kesepakatan raperda tentang Riparkap ini ditunda. Ditunda di tahun 2025, sehingga diajukan lagi di Promoperda 2025. Seperti itu. Yang harusnya harus selesai 2024 karena tidak memungkinkan jika diselesaikan pun juga cenderung gegabah ya. Iya, soalnya gini loh, Mbak. Yang namanya termasuk produk hukum ini kan ada kaitannya dengan penggunaan anggaran. Nah, bagi kami tentunya setiap 1 rupiah uang rakyat yang kita keluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan, Mbak. Setiap 1 rupiah uang rakyat yang kita gunakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus tetap mengedepankan asas manfaat maslahnya untuk kemaslahatan rakyat Jombang. Mengedepankan asas manfaat dan maslahnya untuk masyarakat Jombang. Khususnya harus ada sebagai pemantik lah untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jombang semuanya. Kayak berat gitu ya, Pak ya?
Ya, Berat sih saya mendengarkannya kayak sebenarnya ternyata berat, tapi kalau kita jalani dengan apa ya, dengan eh, niat yang baik, baik, dengan hati yang tulus, yang ikhlas. bahagia Ya juga. lebih baik kan, terlebih gini Mbak, terlebih kan kita ini diberikan amanah langsung dari rakyat ya. Ini kan pemilihan DPRD ini kan juga pemilihan langsung dari Iya, rakyat. langsung, iya. Jadi ya seberat apapun ya kita jalani lah. Dijalanin. Ya kita jalani dengan riang gembira tadi, Mbak. Selingannya apa nih Pak? Kalau semua lagi bosen gitu atau enggak, bukan bosen sih sebenarnya, lagi capek atau karena kan juga cukup sepaneng ya bahasanya anak Ya. sekarang tuh sepaneng kan pekerjaan ini. Selingannya apa sih Pak? Kayak hobi atau kayak yang bisa membuat menaikkan mood lagi atau enggak semakin semangat gitu apa sih Pak? Saya ini Mbak, sebenarnya kalau hobi banyak. Kalau sejak dulu memang hobi saya fotografi Mbak. Oh fotografi sampai sekarang? Sampai sekarang pun masih suka. Kalau Berarti cuman sekarang jepret-jepret. juga masih punya kamera-kamera? Oh masih, bahkan kamera-kamera lama saya, ini saya pakai kenangan Mbak, saya pakai koleksi. Kalau mau lihat bisa di rumah. Oh ya, kapan-kapan nih Pak ya? Saya itu biasanya kalau lagi jenuh gitu, lagi sedang ada persoalan yang harus memang butuh apa ya, keseriusan, butuh konsentrasi, itu kan juga kita butuh rileks juga. Kebahagiaan saya itu pertama adalah manakala saya ketemu dengan keluarga di rumah. Oh iya. Yang kedua, kebahagiaan saya karena saya mendapat amanah dari rakyat. Bila mana saya ketemu dengan konstituen saya. Jadi saya kalau jenuh gitu ya ngambil motor, naik motor ke kampung-kampung, main ke Tetangga-tetangga. tetangga, juga ke pengurus partai, juga ke stakeholder yang lain termasuk konstituen saya, para pemilih saya, tim sukses saya. Yang penting main gitu Kepada ya, tokoh-tokoh silaturahmi. itu ada rasa kebahagiaan tersendiri kalau sudah ketemu. Kalau istilah orang sekarang ini juga ekstrovert nih Bapak nih. Nggak capek ketemu orang, malah kalau orang ekstrovert itu Saya ini tenaganya Mbak, saya naik ini terus tuh kalau ketemu saya orang. ini ada Mbak, ada yang saya rasa ini agak gini ya. Saya ini kalau sedang sakit Mbak, itu kalau nganggur itu malah sakit. Oh gitu. Jadi kalau sudah ketemu dengan banyak orang, sakitnya menjadi sembuh. Meskipun setelah banyak orang ini bubar misalnya, Langsung drop terasa. lagi, sakit lagi gitu. Oh gitu. Ini juga Dopamin nih Pak ketemu jadi orang gini, ya. ketemu orang ini bagi saya ini adalah sebuah energi yang luar biasa ini. Untuk dopingnya enggak pakai obat, dopingnya kalau ketemu banyak saudara, banyak teman, Iya, kita masyarakat guyon, juga. masyarakat ini menjadi obat tersendiri bagi saya. Oke, berarti emang hobinya itu Hobinya juga. seperti itu. Padahal ketemu masyarakat itu kan juga tentu saja masyarakat juga cerita bukan hanya sharing kadang. Iya. Kadang juga sambat kan Mbak. Iya, tapi tidak semuanya. Oh, tidak Sambatan semua. tentu ada, Mbak. Kita enggak bisa menghindari itu. Oke. Tapi kalau lalu kemudian kita ini kalau memandang bahwa kalau kita ketemu masyarakat pasti sambatan, maka anomali akan terjadi. Wah, terus kita mesti punya anggapan bahwa wes gak ketemu masyarakat. Iya, akan ada boundaries gitu ya, ada Nggak baik batasan juga gitu. gitu loh. Enggak baik juga. Jadi Mbak. itu sama Pak Yon dibuat enjoy Enjoy gitu. saja. Dan Biasanya juga malah saya naik motor, Mbak. refreshingnya. Iya, saya naik motor. Dari dulu kan saya memang suka dengan motor itu. Oh, berarti suka motor, suka fotografi. Iya, ya Suka kalau ketemu orang Oh juga. iya, makanya dulu itu kalau saya itu sedang nggak di rumah nggak itu ya, nyangklong kamera, ambil motor, kita jalan, ngambil view-view yang di Oke, gunung-gunung. oke. Kebetulan kan rumah saya kan agak ada Iya. bukit, gunung, hutan. Nah, saya masuk ke hutan cari view-view yang Hutan bagus. apa Pak yang Hutan difotoin? jati yang banyak. Oh, hutan jati. Hutan jati. Tapi tentunya kadang-kadang di dalam hutan, di dalam bukit itu kita menemukan view-view yang menarik, yang indah. Ini menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi saya. Oh, hiburan tersendiri. Ketemu orang itu hiburan tersendiri bagi saya. Oke. Bapak suka kopi? Oh sangat suka. Oke, Bahkan monggo. saya penikmat dan pecinta kopi. Oh, pecinta kopi. Tapi Oke. tidak ngerokok. Oh, enggak ngerokok. Padahal biasanya gandengan Pak. Rokok Oh, iya. sama kopi itu biasanya kata cowok-cowok Ini itu ngomong-ngomong kopi apa ini, Mbak? gandengan. Ini kopi Excelsa Pak nih, asli Oh, Wonosalam. oh iya, Ya, Excelsa. Produk Iya, asli iya. Wonosalam. Teman-teman yang bisa tertarik bisa ke Iya. Dekranasda Pak. Iya. Monggo. Tak coba ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gelasnya itu juga dari Bank Jatim Pak. Wah, Bank Kebanggaan Warga Jatim. Wah, luar biasa. Jawa Timur. Ini- Barangkali sobat ordal yang membutuhkan solusi keuangan. Cangkir, ini apa kalau bahasa Jombang lepek dan kopinya. Ini adalah merupakan simbiosis mutualisme. Jadi pengusaha kopinya ini mendapat
pendampingan dari Lepek dan dari Lepek dan dari Bank Jatim. Ini harus ya begitu dari ya, Bank Bang Jatim, Raya. Bank Kebanggaan Warga Jawa Timur. Bank Pak. Kebanggaan Warga Jawa Timur. Ya, kalau airnya ini juga dari Jombang, Pak. Oh ya, Gitu. ini Saya lihat di DPRD juga semua udah pakai ini ya, Pak. Ini kan produk dari BUMD Tirta Kencana kayaknya, bukan? Iya, BUMD Oh, Tirta iya. Kencana. Ini kan Tirta Berkah nih. Oh, Tirta Berkah. BUMD, ya. Ya, saya suka dengan ini juga. Kemarin saya juga minta ke anak-anak, saya belilah 2 dus, saya pakai. Di rumah. Iya, enggak, saya kemarin pas waktu ya main Iya. terus kebetulan kan ada kalau di desa itu kan ada yang namanya keleman, itu kan kalau mau tanaman padi, kalau bahasa Jawanya meteng, itu kan ada keleman, Oh, itu ya selamatan, Oh, tumpengan kayak selamatan di gitu area di desa persawahan, gitu. iya. Masih banyak Ya tradisi-tradisi kebetulan gitu ya. saya beli ini juga. Oke, terima kasih nih teman-teman Sobat Ordal, barangkali mau beli. Ya harus beli, bukan barangkali Harus. Oke. Kemudian bahas nih Pak, lanjut perda ya. Ya. Kalau saya mengibaratkan, karena saya itu kan suka kuliner kan Pak ya. Jadi saya Betul, mengibaratkannya dengan makanan ya Pak. Kayak kita mau bikin nasi goreng itu kan harus pas komposisinya. Oh betul. Seperti nasinya pulen, kemudian nasinya pero, kemudian garamnya pas, bawang putihnya juga kerasa. Tentu saja nasi goreng yang enak itu kan harus dari komposisi yang enak juga, yang bagus juga. Iya. Pertanyaan saya, apa sih yang jadi indikator nih kualitas dari perda? Sebuah perda itu dianggap baik, dianggap mumpuni, itu apa Pak? Oh ya, gini Pak, ya makanya kan gini, mulai proses awal pembentukan peraturan daerah, kan kita sudah mengidentifikasi Oke, terkait dengan konsepnya apa, konsepnya. lalu kemudian apakah ini dibutuhkan, sasarannya apa, Oke. targetnya apa, input outputnya apa, nanti outcome-nya yang diharapkan apa, Oke. itu betul-betul harus kita kaji betul. Dikaji betul. Iya, makanya Oke. kita kan di samping melakukan forum diskusi grup, melibatkan banyak pihak, kita juga melibatkan sivitas akademisi. Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, ya. Nggak usah saya sebutkan lah perguruan tinggi mana ya. Oke. Ya kita pernah juga dengan UNER, kita pernah juga dengan Brawijaya dan yang lain tentunya, Lain-lain, ya. dan yang lainnya. Kita libatkan para kelompok pakar ini agar supaya betul-betul nantinya produk hukum yang kita hasilkan tidak hanya sekedar menjadi tumpukan dokumen, Mbak. Iya betul itu sih Pak. Karena apalagi juga banyak banget ya produk. Kan ini penggunaan uang rakyat, Mbak. Lalu bagaimana mungkin nanti kalau hanya menghasilkan tumpukan dokumen yang nantinya tidak ada impact sama sekali kepada masyarakat. Ya, ini juga betul-betul kita cermati. Indikatornya apa? Tadi yang ditanyakan, bahwa perda ini nanti betul-betul sesuai kebutuhan. Yang saya contohkan gini saja, misalnya perda kaitannya dengan Riparkap. Apa itu Pak? Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang tadi saya ceritakan, misalnya. Indikatornya nanti berhasil dan tidak, ini tatkala bahwa setelah diberlakukan perda ini misalnya, lalu kemudian ada kemajuan yang signifikan kaitannya dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Jombang, artinya bahwa perda ini berjalan. Oke. Bahwa peta jalan yang kita susun dalam rangka membangun dunia kepariwisataan di Jombang betul-betul sesuai dengan rule of the game. Oke. Dengan aturan mainnya, dengan rencana bisnis yang kita gagas konsepnya. Jadi makanya peta jalan pembangunan pariwisata ini penting, Mbak. Okay. Kita ini hari ini masih kalah dengan daerah-daerah sekitar kita, tetangga kita. Padahal potensi sumber daya alamnya kita tidak kalah. Okay. Potensi sumber daya manusianya juga kreatif. Kalah, betul, potensi sumber daya lembaganya juga. Kita juga punya lembaga yang juga kita yakini bahwa ini punya kemampuan. Bahkan Jombang ini, Mbak, ini cukup strategis. Kita tahu bahwa Jombang ini punya exit tol yang sangat strategis di Tembelang dan Bandar Gedung Mulyo yang membelah Pulau Jawa ini kan. Kita punya 2 exit tol. Kita tahu Jombang terkenal dengan kota santri tentunya ya. Kota santri. Punya puluhan pondok-pondok pesantren, baik mulai dari pondok besar sampai dengan pondok yang kecil. Pondok besar tentunya di selatan sana ada yang namanya Tebu Ireng, di timur ada Rejoso, di sebelah utara ada Bahrul Ulum, di sebelah barat ada pondok pesantren Mambaul Ma'arif, belum lagi pondok-pondok kecil yang lainnya. Banyak banget. Saya pernah, Mbak, melakukan riset di tahun 2018, itu ada sekitar 50.000 santri dari luar daerah Jombang mondok di Jombang.
50.000. 50.000 Banyak ya. santri dari luar Jombang yang mondok ke Jombang. Belum orang Jombangnya sendiri. Belum orangnya sendiri, orang Jombang sendiri. Ini kita ngomong yang di luar Jombang, Pak, potensinya. Dari 50.000 santri yang mondok di Jombang, dari luar Jombang itu, tentunya setiap menjelang libur pembelajaran, Nggih. itu para orang tua santri kan menjemput di pondok pesantren. Bahkan tidak hanya bapak dan ibunya, Ya, kadang keluarganya kadang juga keluarganya, ikut. kadang Mbahnya juga. satu minibus yang berisi 10 orang. Nggih. Taruhlah kalau kita hitung lah, satu santri luar Jombang itu dijemput oleh bapak dan ibunya. Sudah ada 100.000 orang Jombang setiap tahun masuk Jombang. Orang luar Jombang masuk Orang luar Jombang masuk Oke. Jombang. Itu kalau 2 orang. 2 orang. Belum Lagi kalau lebih. mengantar. Ada mengantar kalau menjelang mengantar. memulai pembelajaran di tahun awal itu malah pembelajaran. banyak itu. Banyak lagi. Iya, betul. Ketambahan dengan santri yang baru. Oke. Jadi taruhlah kalau kita hitung, taruhlah enggak usah banyak-banyak. Satu santri itu diantar dan dijemput oleh 5 orang keluarganya. Sudah bisa kita bayangkan ada 50.000 kali 5 kali 2. Orang luar Jombang masuk Jombang, berarti sekitar ada 1 juta Oke. orang luar Jombang setiap tahun masuk Ke Jombang. ya. Nah, ya padahal kan minibus itu kadang ada yang kapasitasnya 10 orang kan Iya, bisa. banyak, ada Nah, yang kalau banyak. 10 orang kan berarti sudah kalau dikalikan 2 lagi ada 2 juta orang. Oh, 10. Keluar Jombang masuk Jombang setiap tahun. Nah, selama ini kita belum melihat ini sebuah potensi ekonomi. Oh, Karena setelah gitu. mereka menjemput putra-putrinya, mereka healingnya itu ke Mojokerto, ke Kediri, ke Iya, Blitar, ke healingnya Malang. karena Nah, melihat bahwa kota itu lebih rame, kemudian karena lebih kita- mumpuni secara keinginan-keinginannya. betul lah, ini belum kita lihat sebagai sebuah potensi. Iya. Nah, inilah yang kita akan garap bahwa potensi kepariwisataan orang itu kan kalau healing itu kan berpariwisata, toh, Iya. Pak. Ini yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Harusnya ini kita tidak boleh lah orang Jombang hanya menjadi penonton saja, Iya, gitu loh. betul, Pak. Kalau kita ambil semuanya lah, mereka belajar mondok di sini, tapi potensi ekonomi yang lain juga anggaran untuk healingnya juga diserap Di oleh sini. Jombang. Oke, Tidak berarti siap-siap yang Sobat lain. Ordal, habis ini difasilitasi nih oleh pemerintah daerah. Jadi kalau sambang ataupun diantar-antar gak usah ke kota lain, cukup di Jombang Cukup saja. di Jombang. Karena akan semakin lengkap. Sekarang juga kulinernya juga udah lengkap nih. Udah lengkap kan Pak kuliner, kemudian juga yang lain juga sudah mulai. Dulu Sebenarnya kan kita tidak kurang. kalah dengan daerah lain. Cuma kita memang belum melakukan penataan secara serius. Oh gitu. Kita belum melihat bahwa ini sebuah potensi bagi nantinya untuk menopang pendapatan daerah. Daerah. Oke, tapi kan sudah mulai menyadari. Sudah mulai Ketika menyadari. Sudah menyadari kan sudah mulai mencari solusi. Iya, Pak. Itu kan yang mudah-mudahan penting. bupati baru yang telah dilantik nanti ini Oke. tanggap wacono lah dengan situasi seperti ini. Semoga ya Pak. Semoga, amin. Semoga Jombang juga bisa lebih maju lagi. Iya. Bukan hanya maju tapi beriman, Maju, bersih, beriman, indah, dan nyaman. sejahtera untuk sejahtera. Betul. Kemudian keputusan-keputusan yang ada ketika membuat perda itu kan juga banyak orang tadi Pak ya. Iya. Terlibatnya kan banyak orang. Apa ada perhatian khusus atau ada sesuatu yang itu menjadi atensi lebih nih oleh Pak Kartiono ketika proses pembentukan perda tadi? Yang lebih difokuskan itu apanya gitu? Kita fokus kepada konteks pembahasan perda itu. Oke. Jadi kita selalu mengedepan gini, Mbak. Jadi saya lebih mengedepankan kalau selama ini kan berlomba-lomba untuk berapa produk hukum yang kita hasilkan setiap tahun, kan begitu. Iya. Kalau saya lebih kepada sejauh mana kualitas produk hukum yang kita hasilkan. Sehingga bisa diserap oleh Iya, masyarakat. jadi tidak berlomba-lomba untuk Membentuk banyak. iya, kalau bahasa Jombang akeh-akehan perda, enggak. Oh, gitu. Tapi yang penting misalnya di inisiatif. Ini kan yang pernah terjadi juga gitu nih. Berlomba-lomba setiap alat kelengkapan setiap anggota untuk mengusulkan perda. Perda. Meskipun tentunya setelah diminta presentasi misalnya, apa sih landasan Urgensinya. yuridisnya, urgensinya, landasan sosiologisnya, psikologisnya, ternyata juga kita juga tidak kita masukkan dalam promo perda gitu loh. Jadi kita lebih baik menghasilkan peraturan yang tidak terlalu banyak, tapi asas manfaatnya Ya, betul nanti sih. itu outcome-nya itu bisa dirasakan oleh Iya, masyarakat. langsung berdampak. Berdampak kepada masyarakat. Saya juga penasaran, apa sih Pak contoh perda selain tadi pariwisata yang itu outputnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat? Saya tahun 2015 Mbak, Oke.
Ini karena yang saya ingat itu, saya adalah inisiator perda kaitannya dengan bantuan hukum kepada keluarga miskin, warga masyarakat miskin. Oke. Nah, setelah perda itu ditetapkan, itu tidak lama kemudian itu memang ada masyarakat yang kebetulan kurang mampu dari secara ekonomi, Oke. itu terlibat urusan hukum gitu loh. Urusan hukum. Yang harusnya memang mendapat, meskipun ya biasanya kan APH kan juga memberikan pendampingan ya. Nah, tapi kehadiran negara ini yang penting. Kehadiran negara, kehadiran pemerintah dalam rangka melindungi dan melayani hak-hak konstitusi warga negaranya. Oke. Nah, kita pernah ingat bahwa pada saat itu ada salah satu warga masyarakat yang tersangkut lah dengan masalah hukum. Yang lalu kemudian mereka mendapat pendampingan dari seorang advokat yang pembiayaannya itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Karena kan di dalam perda itu juga termasuk bagaimana memfasilitasi warga masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum. Oh, Nah, gitu. tentunya ada ketentuan-ketentuan, tidak langsung bisa oh, iya. bantuin terus langsung dibantu Iya, gitu kan, tidak ya? karena kan pertama adalah memang harus ada standar prosedur bagaimana mendapatkan akses itu, lalu kemudian juga kemampuan daripada alokasi anggaran yang tersedia. Iya, tentu saja. Oh, itu salah satu perda yang Salah satunya langsung dirasakan oleh masyarakat. Iya, termasuk yang langsung bisa dirasakan. Tahun kemarin kita telah menetapkan perda kaitannya dengan kemudahan investasi, lalu kemudian perlindungan dan pemberdayaan UMKM gitu kita punya perda. Jadi banyak sebenarnya. Jadi asas manfaat itu yang memang harus kita tempatkan di paling utama. Paling atas. Tapi saya penasaran juga nih, apa pernah nggak sih Pak ada kritik atau entah itu dari media atau tekanan dari mana gitu yang protes tentang suatu perda yang sudah dibentuk? Gini Pak, sudah dibentuk. Kalau protes tentunya ya yang namanya tadi saya sampaikan sesuatu produk apapun itu yang dihasilkan oleh manusia, produk manusia tentunya ada kelemahan. Tapi tidak lalu kemudian kritik dan saran dari awak media, dari lembaga swadaya masyarakat ini kita anggap tekanan. Jadi kita tidak menganggap itu tekanan. Ini bagus justru. Kalau memang perda ini dirasa kurang akomodatif, mengapa tidak dilakukan koreksi? Tidak masalah kita ajukan untuk perda perubahan saya kira. Kalau memang dianggap ini kurang aspiratif, kurang akomodatif, tidak ada kesesuaian dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, ya ini kan juga otokritik bagi kita gitu loh. Sehingga juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita pada saat membentuk peraturan yang baru nantinya, itu betul-betul kita lebih banyak melibatkan komponen masyarakat agar supaya perda ini ya setidaknya mendekati lah, mendekati paling dekat, tidak sempurna, tapi paling tidak mendekati sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita tidak menganggap bahwa kritik saran dari media LSM itu sebagai tekanan. Oh gitu ya Pak. Tapi ini sebagai pelengkaplah bagi kita. Justru kalau apa yang tidak bisa kita dapatkan dari yang lain, bisa kita dapatkan dari insan pers, awak media dan lembaga swadaya masyarakat. Karena mereka itu biasanya cukup kritis gitu kan. Kemudian juga berani untuk menyampaikan aspirasi atau sesuatu yang menurut mereka kurang bisa memadahi atau mewadahi keinginan gitu kan biasanya kalau pers itu Pak. Makanya bagi kita tidak masalah sepanjang memang kritik itu konstruktif ya. Kritik itu harus disertai dengan solusi, solutif. Tentu saja dong. Kalau memang kurang apa? Iya, kritik yang membangun. Kita terbuka, kita welcome terhadap kritik dari manapun. Tidak hanya dari media, awak media atau LSM, dari manapun. Kita siap menerima kritik itu. Kalau toh memang diperlukan koreksi, kita koreksi. Oke. Kalau berbicara sama Pak Kartiono ini nggak selesai karena banyak banget sesuatu yang baru. Saya juga wow gini ya ternyata alurnya juga tidak sesimpel itu ternyata. Terima kasih Pak atas jawaban dan wawasan yang sangat berharga. Sebelum Kuni akhiri nih, ada nggak Bapak ingin menyampaikan pesan atau tips and trick kepada Sobat Ordal yang melihat podcast ini? Oh iya, gini, anak muda jangan takut masuk ke dunia politik. Anak muda ini adalah wajah masa depan bangsa. Kalian semua adalah harapan kita semua bagi generasi yang sudah tua. Tanamkan nilai dalam politik, tanamkan kepercayaan dalam politik.
Karena kalau menurut saya Mbak ya, Iya. politik ini tidak hanya tentang sistem saja. Politik ini tentang nilai. Politik ini tentang kepercayaan. Politik ini tentang reputasi. Jadi apa yang saya lakukan hari ini, legacy yang saya tinggalkan itu akan dikenang oleh masyarakat, baik itu kenangan legacy yang menurut mereka kurang baik atau legacy yang dianggap baik. Jadi tiga itu tadi, politik ini nilai Mbak, politik ini kepercayaan, dan politik ini adalah reputasi yang kita pertaruhkan. Jadi di dalam politik memang yang paling penting adalah satu, kejujuran dan integritas diri ini yang harus dijaga. Idealisme itu harus dijaga. Politik tanpa idealisme, politik tanpa integritas, ini saya kira bukan politik namanya. Ini hanya keinginan saja. Berarti harus tetap ada idealis. Bukan harus tetap ada, wajib. Oh, wajib. Idealisme, integritas, kejujuran. Karena banyak istilah orang, wah seidealisme mungkin, seidealis-idealisnya orang nih. Kalau udah masuk politik pasti nanti dia bakal berubah gitu. Karena juga melihat realitas yang ada di dalam politik itu. Gimana itu, Pak? Boleh saja pendapat tentang itu. Tapi kan kita ini kan harus menjadi cerminan bagi generasi muda ke depan. Kalau kita generasi seperti saya, lalu kemudian menstigma seperti itu, bagaimana mungkin generasi muda ini bisa tertarik ke dunia politik, gitu loh. Bahkan Gus Dur pernah menyampaikan, kalau orang baik tidak mau masuk ke dunia politik, jangan salahkan orang-orang jahat yang akan menguasai. Ini filosofinya dalam, Mbak. Betul, sepakat sih. Kalau semuanya bilang bahwa politik itu kotor, politik itu hitam, lalu siapa yang mau akan mengisi betul. Makanya politik itu? Integritas, kejujuran, politik ini nilai, politik ini kepercayaan, politik ini adalah reputasi yang harus kita pertaruhkan. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Saya kira gini, anak muda jangan alergi politik. Kita ini negara hukum, negara berdasarkan supremasi hukum. Di samping itu kita ini negara yang berasaskan demokrasi. Salah satu instrumen demokrasi adalah politik. Jangan politik ini dijadikan sebagai tujuan, tapi politik jadikanlah sarana dalam rangka untuk meraih sebuah cita-cita luhur dari founding father kita, para guru bangsa dulu yang telah susah payah mendirikan dan menegakkan NKRI ini, Mbak. Jangan lalu kemudian kita ini sebagai anak muda yang waktu itu hanya tahu dari sejarah, tidak ikut mengalami sendiri bagaimana susahnya kita menjadi negara jajahan. Lalu kemudian hari ini tidak ada empati kepada bagaimana keberlangsungan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Maka kita sungguh naib dan sungguh durhaka kepada para founding father kita. Jadi dan durhaka. Iya, anak muda harus tunjukkan kepedulian kamu kepada bangsa dan negara ini. Tunjukkan kepedulianmu kepada bangsa dan negara ini. Oke. Terima kasih Indonesia banyak. harus tetap ada, Pak. Oke, Indonesia iya dong, Pak. Indonesia harus tetap ada. Udah berapa ratus tahun berjuang. Oke, berarti salah satunya juga dari anak muda yang tidak apatis atau anak muda yang tidak alergi dengan ini politik. Tugas-tugas kita semua. Tidak boleh seperti Mbak Kuni ini. Saya berharap ke depan generasi Mbak Kuni ini adalah akan muncul sebagai salah satu pemimpin masa depan kita. Amin. Nih, pesan buat Sobat Ordal semua. Oke. Terima kasih banyak Pak atas wawasan cerita kemudian nasihat yang sudah disampaikan oleh Pak Kartiono. Semoga sehat selalu Pak ya dan bahagia, dan semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi di obrolan orang dalam maupun di off the record gitu Pak. Karena sangat menambah wawasan saya dan juga tentu saja kepada Sobat Ordal. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Sobat Ordal. Saya salam dulu ya, belum salam. Oh, salam dulu nggih. Terima kasih pemirsa semuanya atas supportnya, dan jangan takut untuk mengkritisi DPRD Jombang. Kita terbuka. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dalam banget nih mananya. Baik, terima kasih Sobat Ordal yang telah menyaksikan episode ini di YouTube DPRD melalui podcast Obrolan Orang Dalam. Jangan lupa untuk follow dan saksikan kami di sosial media, yaitu Instagram @dprdjombang, YouTube @dprdjombang, TikTok dan Facebook @dprdjombang. Podcast selesai, jangan kemana-mana, episode berikutnya ayo nonton lagi ya. Terima kasih, saya Kuni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.